Sebelumnya marilah kita bersama-sama mengajarkan rasa syukur kehadiran ini langsung kita atap, kita ada langit, mudah-mudahan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menyampaikan dan membacakan susuhosah untuk keselamatan kebangkitan PT Bismillah. Wa in ta'allana rabbukum mudah-mudahan beliau almarhum Bapak Haji Muhammad Amir Ishak dan juga bersamaan dengan itu pula mudah-mudahan doa kita juga dibawa disampaikan oleh beliau. Wah, jadi menjadikan turunnya roh meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semuanya menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang saleh. Berbenturkan, insya Allah semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh para ulama, para kiai di Kabupaten Saya mengapresiasi tentunya langkah cepat dari Presiden Prabowo yang memerintahkan 4 menterinya untuk segera menyelesaikan kasus di PT Sritex yang terancam mem-PHK buruh hingga 20.000. 20.000 itu besar ya. Itu kalau rata-rata keluarga di Indonesia hampir 5 orang, itu kita hampir sekitar 100.000. 100.000 orang itu harus diselamatkan karena mereka kalau di PHK ya akan menjadi miskin gitulah kira-kira. Nah, ini harus dijadikan satu pelajaran baik. Tentunya saya yakin tidak hanya PT Sritex ya yang akan mengalami kayak gini, karena memang problem untuk urusan tekstil dan produk tekstil dan juga alas kaki itu banyak mengalami masalah di era pemerintahan sebelumnya.
karena dibanjirinya oleh produk-produk murah ya dari Cina. Jadi Indonesia itu negara yang paling mudah mengimpor barang ya. Tingkat kesulitan mengimpornya itu paling rendah. Ya, kita sebut namanya import safeguard. Di negara ASEAN kita paling rendah sehingga hampir semua barang bisa masuk dengan mudah, tidak ada satu seleksi yang luar biasa. Kemudian juga kita tahu penyelundupan, kita masih mendapatkan informasi besar sekali, bahkan angka penyelundupan itu sekitar 31% itu penyelundupan, dan sekitar 41% itu adalah import. Ya, sehingga seluruh pabrik tekstil, produk tekstil yang ada di Indonesia ini kira-kira cuma utak-utak dengan memenuhi 28% di pasar dalam negeri. Nah, bayangkan kalau ada keseriusan dalam menegakkan hukum dalam import ilegal atau penyelundupan, begitu juga pengetatan import yang katakanlah bukan diketatkan kita kayak negara yang protektif begitu, minimal disamakanlah dengan Malaysia, dengan Thailand gitu, atau dengan negara-negara ASEAN, maka itu mungkin sudah bisa mengurangi import yang ugal-ugalan selama ini gitu. Nah, kalau itu terjadi maka akan banyak masalah bisa diselesaikan. Karena itu mitigasi ini bukan hanya pada Sritex tapi pada seluruh industri tekstil, produk tekstil utamanya, dan bukan menggelontorkan uang dalam pengertian dibuang begitu saja, tapi kan ada mekanisme semacam bailout dan kemudian pabrik itu dihidupkan kembali dan pasarnya kemudian dijaga, maka kemudian akan tumbuh lagi industri itu. Saya rasa ini satu langkah yang tepat, dan nanti kita bisa lihat kok duit itu habis di perusahaan karena apa? Apakah karena manajemennya yang kurang baik? Ya, kalau manajemennya kurang baik ya kita minta untuk diganti dulu supaya dia lebih good governance dalam menjalankan perusahaan. Apalagi ya perusahaan yang udah puluhan ribu pekerja. Jadi saya rasa itu, dan saya mengapresiasi Pak Prabowo. Mudah-mudahan dalam bidang-bidang lain juga ada gercep-gercep atau gerakan cepat, karena menurut saya sudah banyak hal yang bermasalah dalam kebijakan ekonomi yang menimpa kaum kecil, rakyat kecil termasuk kaum buruh. Saya rasa itu. Untuk itu mudah-mudahan beliau almarhum Bapak Haji Muhammad Amir Eshak dan juga bersamaan dengan itu pula mudah-mudahan doa kita juga disampaikan oleh beliau. Wah, jadi menjadikan turunnya roh, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semuanya menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang saleh. Berbenturkan, insya Allah semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh para ulama, para kiai di Kabupaten